Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, di pertemuan kita yang pertama ini di semester genap, insya Allah kita akan membahas materi tentang fungsi, dimana fungsi, kalian pernah mendengar kata fungsi kan? Pasti sering mendengar. Nah, fungsi dalam matematika ini berbeda dengan fungsi yang kalian biasa dengar di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu kan misalnya begini, fungsi dari spidol ini untuk apa sih? Nah, untuk menulis kan. Nah, beda dengan fungsi dalam matematika yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pengertian fungsi, Ibu akan beri soal cerita yang pendek untuk kalian bisa mengetahui bagaimana sih fungsi dalam matematika itu. Nah, di sini ada seorang loper koran. Loper koran itu kalian tahu kan? Loper koran berarti penjual koran begitu. Seorang loper koran membantu penerbit mengantarkan koran sampai ke pelanggan. Nah, keuntungan yang diperolehnya sebesar 16.000 setiap bulan untuk satu pelanggan. Nah, setiap bulannya loper koran juga mendapat tunjangan dari penerbit sebesar 90.000. Nah, jika seorang loper koran mempunyai X pelanggan, X di sini itu banyak pelanggan atau jumlah pelanggan. Nah, uang di sini dalam ribuan rupiah yang diperolehnya dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, seperti apa itu? Adik-adik bisa lihat toh? Nih, dalam bentuk fungsi, soal cerita tadi kita bisa muat dalam bentuk fungsi seperti ini. Fx sama dengan 16x ditambah dengan 90. Nah, soal cerita tadi kita bisa buat dalam bentuk fungsi gitu. Nah, x-nya di sini kita bisa gantikan jumlah dari pelanggan dari loper koran itu. Nah, ketika kita ganti 16 misalnya dikali dengan 10 pelanggan dia dalam setiap bulannya. Kenapa 16? Karena kan 16.000 keuntungannya setiap bulan untuk satu pelanggan. Nah, ketika dia dapat 10 pelanggan, berarti 16 dikali dengan 10, kemudian ditambahkan dengan 90. 90.000 itu adalah tunjangan dari penerbit. Nah, total dari 16 kali 10 tambah 90 itulah yang ia dapatkan dari keuntungan menjual koran begitu. Nah, jadi dari soal cerita yang tadi adik-adik, kita bisa mengetahui uang yang dimiliki oleh loper koran ketika dia menjual koran, misalnya berapa pelanggan begitu. Nah, kita buat dalam bentuk fungsi begitu. Dalam bentuk fungsi ini, bentuk fungsinya ini dalam matematika. Bentuk umum dari fungsi yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Itu bentuk umumnya. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, kita masuk ke pengertian fungsi. Sini Ibu akan bacakan. Misalkan A dan B himpunan tidak kosong. Fungsi dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Begitu. Itu pengertian dari fungsi. Nanti Ibu akan kirimkan juga materi untuk kalian terkait dengan fungsi ini. Nanti kalian tulis. Nah, dengan demikian syarat ketika dikatakan fungsi yaitu yang pertama, semua anggota A mempunyai pasangan di anggota B. Kemudian yang kedua, semua anggota A mempunyai pasangan yang tunggal dengan anggota B. Maksudnya di sini pasangan yang tunggal berarti hanya tepat satu, tidak bisa lebih dari satu. Karena kalau misalnya lebih dari satu dia bukan fungsi lagi. Nah, kalian perhatikan, Ibu akan menjelaskan contoh di papan ini. Perhatikan di sini ada contoh yang merupakan fungsi dan yang bukan merupakan fungsi. Ibu akan menjelaskan perbedaannya, mengapa dia dikatakan fungsi dan mengapa dia dikatakan bukan fungsi. Nah, kita lihat ini yang pertama. Kita jelaskan dulu. Ibu jelaskan dulu
ini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A yang tidak kosong dan himpunan B yang tidak kosong. Maksudnya tidak kosong berarti ada isi ini. Ini himpunan A, anggotanya yaitu A, B, C. Dan himpunan B, anggotanya adalah X, Y, dan Z. Anggota A memetakan ke B, begitu. Nah, kita lihat. Ini dia bilang merupakan fungsi. Mengapa fungsi? Ya, karena termasuk dalam dua syarat tadi. Yang pertama, di sini semua anggota A memiliki pasangan di B. Semua anggota A dia memiliki pasangan di B. A memetakan ke X, B memetakan ke Y, dan C memetakan ke Y juga. Jadi, ini merupakan fungsi. Karena semua anggota di A ini, dia memiliki pasangan di B. Begitu, tepat satu, hanya tepat satu, sehingga dia merupakan fungsi. Begitu. Berikut yang kedua, ini juga merupakan fungsi karena dia termasuk dalam syarat yang tadi. Semua himpunan A dia memiliki pasangan di B, dan semua himpunan A itu hanya memiliki tepat satu anggota atau pasangan tunggal ke B. Begitu. Nah, untuk yang berikut ini, dua himpunan ini dia bukan merupakan fungsi. Kenapa bukan merupakan fungsi? Menurut syarat yang tadi, dia bilang kan kalau fungsi berarti semua anggota A memiliki pasangan di B, tepat satu. Nah, kita lihat untuk himpunan ini, ada B, elemen A, B itu anggota dari A yang tidak memiliki pasangan di B. Sehingga dia bukan merupakan fungsi. Ya, alasannya ini bukan fungsi karena B, elemen A atau B itu anggota dari A tidak mempunyai pasangan di B. Pasangan di B, begitu. Lihat, kosong kan? Sehingga dia bukan merupakan fungsi, gitu. Berikut, yang sebelah lagi. Ini bukan fungsi juga. Karena, lihat syarat yang tadi. Dikatakan fungsi ketika semua anggota mempunyai pasangan yang tunggal atau tepat satu. Sedangkan di sini, pasangan di A, daerah asalnya, ada yang lebih dari satu, yaitu B. B memetakan ke X dan B memetakan ke Z. Nah, ini yang tidak bisa, sehingga dia bukan fungsi, begitu. Jadi, adik-adik sudah tahu kan membedakan yang mana bukan fungsi dan yang mana termasuk dalam fungsi. Nah, fungsi dalam matematika ya adik-adik. Nah, fungsi dalam matematika itu seperti ini, begitu. Adik-adik, tadi kan kita sudah bahas yang bagaimana itu fungsi dan yang bagaimana itu yang bukan fungsi kan. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi itu ada yang namanya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi itu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan yang bagaimana itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, perhatikan ini ada himpunan A dan himpunan B, adik-adik. Ini di papan ada himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A itu anggotanya adalah A, B, C, D, dan himpunan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Nah, yang mana itu daerah asal? Daerah asal biasa disebut dengan domain. Nah, daerah asalnya adalah ini yang ada di himpunan A. Itu yang dinamakan dengan daerah asal. Daerah asalnya berarti A, B, C, dan D. Itu daerah asal atau domain. Nah, kalau daerah kawan yang biasa disebut dengan kodomain, itu daerah kawannya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dinamakan dengan daerah kawan dalam suatu fungsi. Kemudian daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsi yaitu di sini karena A memetakan ke 1, B memetakan ke 1, C memetakan ke 3, dan D memetakan ke 2, berarti daerah hasil fungsinya yaitu 1, 2, dan 3. 4 dan 5 tidak, karena tidak ada pasangan dari A, begitu. Jadi daerah hasil fungsinya adalah 1, 2, dan 3 gitu. Oke,
Baiklah adik-adik, sudah paham kan, sudah jelas yang bagaimana itu fungsi dalam matematika, yang bagaimana itu bukan fungsi, kemudian yang bagaimana itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, di pertemuan berikut insya Allah Ibu akan memberikan materi lagi tentang fungsi, tapi itu kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Nah, untuk pertemuan pertama ini hanya itu dulu yang Ibu bisa share untuk kalian. Nanti insya Allah untuk materinya Ibu akan upload juga dalam bentuk Word atau PDF. Ibu akan upload di e-learning. Nanti kalian bisa download di situ ya. Sekalian dengan video ini yang akan Ibu share di link e-learning juga. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.